Swastiastu, welcome to my channel Petualangan Depra Dewi. Bukan sekedar menjelajah alam, tapi akan masuk ke dalam sejarah dan kearifan lokal daerah setempatnya. Dan kali ini saya telah berada di Kelurahan Lelateng, Kabupaten Jembrane. Di belakang saya sudah terlihat kendang yang sangat besar. Kendang ini namanya Kendang Mebarung dan hanya ada di Jembrane. Dan bisa dipastikan hanya ada di Jembrane. Cuman kalau misalnya rata-rata, banyak juga orang Jembrane sendiri yang nggak tahu. Kebetulan tadi saya juga dapat pergi ke Peranca gitu. Saya nanya orang di Peranca juga tidak tahu apa itu Kendang Mebarung. Terima kasih Mbak Dewinya telah menyapa kami. Ini sangat penting karena kenapa demikian? Kita menyadari seke kendang yang dahulu bisa mencapai 30 orang, sekarang mencari 5 orang saja sulit. Kenapa demikian? Pada tahun 30-an dan tahun 40-an dan seterusnya sebelum tahun 80-an. Dan pada saat itu umpamanya kita kundangan hari besok, sore ini kita udah berangkat pakai cikar, semua berbondong-bondong. Oh, iya. Saat itulah ukurannya saya bisa juga lumayan cikar, tenaga dan betul waktu ya. Pakai cikar ya zaman itu, pakai cikar, pakai mise kerbau itu. Dan orang-orang berbondong-bondong semua bersorak-sorai gitu. Itulah Kendang Mebarung zaman itu. Alat transportasi nggak ada, soalnya makanya pakai cikar. Seiring zaman ya akhirnya kendang itu memang memiliki daya uniknya di suara gitu. Kita tarungkan di suara, sedangkan di kreasi-kreasi lainnya kan lemah gitu. Oh, iya. Dan akhirnya ada gong kebiar. Mungkin ini ya emosionalnya emosionalnya yang kurang, ya disinilah emosional pendukungnya kita. Kalau kalah kita bisa nangis gitu, kecewa bisa 2 hari 3 hari gitu. Itu dulu waktu kendangnya belum sampai, padahal ya kita sudah sorak-sorakan di jalan. Ya di zaman saya juga tahun 80-an tuh masih terasa euforia itu gitu. Mengenai diameter kendang, memang kan membutuhkan media yang langka gitu. Zaman sekarang kayu, dan memang tidak akan pernah bisa untuk mencari kayu sebesar ini gitu. Sulit gitu. Ya, makanya benar yang udah nggak bisa diproduksi lagi ya. Nggak bisa diproduksi lagi dia. Kalau inilah warisan dulu. Pernah dihitung nggak berapa ada di Jembrane sekarang kendangnya? Kalau kendang, anggap ini satu pasang ya, berapa pasang? Kalau dulu setahu saya ya 17-an. Kalau sekarang yang aktif 17 total Jembrane? Ya, Jembrane. Banyak dulu. Intinya kendang masing-masing seke memiliki sepasang ya. Sepasang tujuannya adalah untuk menemani. Ya, yang utama yang mana gininya. Yang ini kita utamanya. Ini dipelihara terus. Kalau misalnya dilihat dari posisi kan ada yang agak di depan, ada yang agak di belakang. Berarti posisi yang laki-laki agak di belakang atau yang di depan? Kalau di bertarung kita nggak mengenal itu, tapi yang jelas ada posisi nyandetin gitu bentar. Kayak nyudut gitu kan ya, yang kayak nyudut itu. Bentar kan kita coba bagaimana prosesnya itu, sehingga di sana harus, kalau bahasa gini nyandetin namanya, yang depan. Tujuan mereka dia duduk di depan supaya bisa mendengarkan yang di belakang. Ini yang di sini, karena ini mau yang cepat. Laki-laki ngelit soalnya ya. Yang laki-laki itu tugasnya ngelit, karena kalau misalnya orang Hindu bilang purusenya ya, harus ngikut sama purusenya gitu. Betul. Oh iya. Pak Wayan, kalau misalnya kita melihat posisi kita main Kendang Mebarung, itu posisinya bukan wajah ketemu wajah ini sebenarnya, tapi malah seperti berbaris ya. Nah, itu beda banget yang saya lihat. Itu filosofinya seperti apa? Begini, filosofinya seperti itu karena konsep dalam teknik mebarung itu ada namanya tuan rumah dan tamu gitu loh. Ya. Itu tuan rumah dan tamu, makanya posisinya itu berbaris. Tamunya di depan, tuan rumahnya di belakang. Oh, itu yang bisa membedakan ya? Oh, kita mengedepankan tamu ya. Coba kita tidak hormat dengan tamu, kita mengundang. Masa tamu di belakang, saya mengundang. Itu etika sebenarnya. Etika dari suatu bentuk budaya kita. Selalu kita hormat dengan tamu. Maka kalau kita hormat pasti di depan kan.
seperti penjelasan soalnya tadi di awal itu Mebarung itu seperti kompetisi. Tapi dengan melihat posisi mainnya itu sendiri, malah memberi ruang sama tamu gitu ya. Tidak ada lawan, tidak ada teman, tidak ada musuh. Itu semuanya sama berarti. Ya itulah dan menghormati tamu. Sportivitasnya, berkesenian di Jemberana itu sportifnya seperti itu. Itu loh. Kalau dia mempunyai jiwa sportif, kan selalu ingin menang, di belakang aja ditaruh, selesai urusan. Mau saya tinggalkan dia, mau saya tidak dihiraukan. Kalau udah di belakang kan lihat tamunya gimana. Kalau tamunya lari, speednya main, saya ikut. Kalau dia slowly, saya ikut slowly, kan? Itu etika. Walaupun konteksnya Mebarung, yang kita ingin tampilkan etika dan suara plus ritme, kan gitu. Kalau Anda mendengar suara yang tidak beretika, pasti Anda marah. Ngapa ini seperti orang berkelahi, kan malu kita. Ini kan performance estetika. Makanya itulah, walaupun Jemberana zaman dulu mungkin belum ada teori filosofi, logika, estetika, etika, teori-teori itu, dia sudah melakukan itu, dan itu sudah tahun-tahun yang ratusan tahun yang lalu leluhur kita sudah memikirkan itu. Saya bicara filosofi, estetika, etika, logika, kan karena saya kuliah. Setelah saya realisasikan teori-teori itu ke budaya Jemberana, salah satu contoh tadi dapat dalam Mebarung itu kan, etikanya di sana, estetikanya juga di sana, filosofinya apa, masuk semua. Itu yang sebenarnya membuat penasaran. Saya kira cuman di foto untuk menampilkan estetikanya gitu aja, ternyata ada filosofinya. Hanya saja keburu orang itu meninggal, dia belum menyampaikan maksudnya kan. Wow. Ya, enggak ada buku kan? Kalau ada buku mungkin ditulis, saya mau gini. Iya. Itu cuman sepintas foto aja di sosmed yang saya lihat. Ya, posisinya seperti itu ternyata. Itulah malu-malunya orang pinter zaman dulu. Kalau sekarang kan pinternya bikin buku. Kalau dulu enggak perbuatan. Konsep Trikayu Parisudo betul-betul paham mereka gitu. Walaupun tidak ada wujud buku, sudah perbuatan ditunjukkan. Baik. Luar biasa. Proses membuat ini sangat sulit, Pak. Sangat sulit sekali, Mbak. Makanya saya berani bilang bahwa ini cuma satu-satunya ada di Jemberana dan tidak bisa diproduksi lagi. Berapa jumlah sekenya berarti? Kalau jumlah seke yang aktif sekarang 8 yang aktif. Oh, cuman berlapan aja? Berlapan saja yang aktif. Tapi jumlah sama yang di atas ya, gambaran yang kecil-kecil yang di atas ya. Total semua 8 orang. 8 orang ya udah cukup berangkat. Oh, gitu. Sebenarnya bisa lebih hemat loh, cuma perlu 8 orang memainkan alat ini ya, sekenya sedikit, sedikit sekali. Kalau misalnya kayak Bleganjur gitu, seke gong itu kan banyak. Banyak, itu minimal 40-an orang. Tuh. Makanya sampai orang Jemberana pun nggak tahu kalau ada gendang Mebarung. Mereka tahu akan, tapi tempatnya nggak tahu, mengenal nggak pernah. Oke, semoga setelah tayangnya channel ini semua makin tahu dan semakin cinta. Bagaimana orang mau menghargai budaya kita kalau kita sendiri nggak menghargainya ya, Pak ya? Betul. Silakan yang mau main. Siapa? Ayo. Saya nggak ada kenyang loh. Udah senyum.
Mang Tegar. Mang Tegar. Ya. Oke. Udah pernah pentas? Belum. Berarti cuma latihan ke sini aja? Ya. Oh. Latihannya dipaksa atau terpaksa atau gimana? Latihannya enggak. Memang keinginan atau gimana? Memang keinginan. Emang waktu itu emang mau belajar kendang ini? Ya. Bukan disuruh sama orang tua? Bukan. Untuk melestarikan kendang. Jadi itu harapan ke depannya ya. Jadi Ya. tetap latihan kendangnya gitu. Aditya berapa lama belajar kendang? Tahun 2014. Tahun 2014. Oh, udah lama juga. Sama Tegar, belum dapat pentas juga. Belum. Oke, semoga siapa tahu pesta kesenian Bali nanti ya. Tahun depan kan kita nggak tahu, biar lewat coronanya dulu. Siapa tahu nanti Ade sama Mang Tegar bisa dapat pentas langsung di PKB ya. Yang penting mereka ada hobi dulu. Yes, benar. Hobi ya. Ya, rasa seperti Mang senang. Tegar tadi. Ya, ada rasa senang. Yang lain nggak mau belaganjor itu nggak mau ya. Padahal ada di sebelah belaganjor nggak mau. Senang di sini ya. Oh gitu, malah keinginannya sendiri ya belajar ya. Sendiri itu. Ya kita bina lah potensi-potensi. Ternyata masih ada harapan nih. Ada harapan Masih ada ke harapan. depan. Ya, saya juga yakin pasti ada harapan. kita bisa mempertahankan apa yang kita punya. Sekedalatang memang tetap kita memiliki prinsip regenerasi. Mungkin sekolah lain masih dia berupaya semaksimal mungkin gitu. Dan mereka kagum dengan kita lah, seke-seke yang lain gitu. Tetap tidak mati gitu. Ya. Mas Karo. Ya. Semoga dengan tayangan ini semua makin tahu dan semakin pengen tahu. Kalau kita mau tahu, kita harus cari tahu. Ya. Itu tentunya. Kalau mau cuma sekedar tahu gitu, ya susah juga karena kita sendiri tidak mendalaminya gitu ya. Ada harapan-harapan khusus ke depannya, Pak Dea? Harapannya sebenarnya sederhana. Kendang Mombarung sampai selama-lamanya lah ada, agar tetap terjaga, dan agar lestari, tetap ada generasi walaupun penerusnya. dengan keberadaannya seperti ini gitu. Ya lihatlah situasinya gitu. Ya tapi inilah Bali gitu Inilah ya. Bali. Dan beginilah rumah orang Bali. Ya sesungguhnya. Ini, gitu. Seadanya dan sewajarnya gitu. Tidak kenal rasa malu dan polos lah. Gitu. Ya, Itulah kita. Tetap dengan dan awak bisa gitu ya, ada lagunya gitu. Tapi semangat untuk happy tetap di sini kita, karena senang gitu rasa. Iya, senang. tadi kan udah hobi gitu kan. Iya. Udah hobi. Itulah harapan. Terima kasih Pak Dea waktunya. Sorry mengganggu Ya. siang-siang. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih. Semeton, terima kasih tentunya telah menonton channel ini. Dan pastinya selalu ada pesan dan kesan dalam setiap episode-episodenya. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Yen.Seru Mai Milu Petualangan Dewi Pradewi. Terima kasih. Ya.